Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Tema yang kita bahas hari ini adalah tema yang sebenarnya klasik, berkaitan dengan garam dan terang dunia. Tetapi saya mau memberi penekanan kepada peran Kristen di ruang publik, Bapak Ibu, karena PA ini ada 2 kali hari ini yang saya tekankan. Saya coba akan mengajak Bapak Ibu untuk di pertemuan pertama ini membahas mengenai prinsip-prinsip terkait dengan panggilan Tuhan bagi kita untuk terlibat. Ya, kita akan eksplorasi sedikit teks ini nanti dengan demikian minggu depan Bapak Ibu dan saya bisa sedikit lebih leluasa untuk berbicara mengenai kehidupan Kristen, katakanlah di luar tembok gereja. Nah, saya kira ini hal yang baik untuk Bapak Ibu dan saya percakapkan. Waktu Bu Cucu WA ke saya, tanyakan, saya pikir pas Agustusan. Ini waktu yang tepat juga Bapak Ibu dan saya untuk memikirkan bagaimana peran atau kehidupan kita sebagai orang Kristen di dalam dunia ini. Nah, saya akan bacakan bagi kita teks Matius pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya bacakan lagi satu teks dari Yeremia pasalnya yang ke-29, Bapak Ibu. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu sebab kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu bersyukur untuk kasih karunia yang telah diberikan pada kami di dalam Kristus sehingga kami boleh menikmati keselamatan. Kami bersyukur karena Allah yang menyelamatkan kami masih meletakkan kami, membiarkan kami ada di dalam dunia supaya kami boleh menjadi saksi dan terangnya di dalam dunia yang gelap. Kiranya Tuhan pimpin kami ketika kami memikirkan kehidupan kami sebagai orang Kristen sebelum nanti kami memikirkan kehidupan kami sebagai saksi di dalam dunia. Pimpin kami dan sertai kami di dalam waktu kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya mau mulai dengan mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam Matius pasal yang ke-5 tadi. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Di dalam Yeremia itu ada perintah ini. Kalau dalam bahasa Indonesia kan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam konteks bahasa Indonesia itu kan memang tidak mau harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga ada jarak antara kata usahakanlah dan berdoalah. Sebenarnya kalau di dalam bahasa asli itu 2 kata yang direkatkan langsung dengan kata dan. Dan kemudian Bapak Ibu, kata dan yang digunakan di situ dia menggunakan waw konsekutif. Jadi kata dan itu bisa hanya menggunakan waw, satu huruf di dalam bahasa Ibrani yaitu waw. Dan kalau waw berarti 2 entitas yang dihubungkan oleh kata dan itu adalah bisa saja merupakan entitas yang tidak setara. Misalnya kalau saya punya seekor anjing, ya Bapak Ibu lihat, oh Tama dan anjingnya sedang jalan-jalan di halaman gitu. Oke, itu berarti ada 2 entitas yang berbeda, Tama dan anjingnya, namun itu dua yang tidak setara dan bisa dipisahkan. Tetapi ketika dia menggunakan waw konsekutif, Bapak Ibu, itu berarti itu adalah 2 entitas atau 2 hal berbeda, tetapi saling melekat satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya kalau kita mau tulis Tama dan istrinya, berarti Tama dan istrinya itu dihubungkan dengan waw konsekutif, sehingga orang akan lihat, oh ini bukan hanya setara tetapi tidak boleh dipisahkan.
Menariknya adalah kata usahakanlah dan kata berdoalah, itu dua perintah itu dihubungkan bukan hanya dengan kata wow, tetapi dengan kata atau huruf wow konsekutif. Artinya ini adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Usahakanlah kesejahteraan kota, berdoalah untuk kesejahteraan kota adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Dengan demikian, sebenarnya kalau Bapak Ibu dan saya lihat, ini adalah perintah Allah bagi umat Allah pada zaman itu, Israel zaman itu, kita, gereja, orang Kristen sebagai umat Allah pada masa kini, kita adalah orang-orang yang dari sudut pandang Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7, itu tidak boleh hanya berdoa bagi bangsa ini. Jadi berdoa bagi bangsa ini itu sesuatu yang baik, tetapi Allah melihat itu sebagai sesuatu yang tidak cukup. Allah menuntut Bapak, Ibu, dan saya untuk terlibat di dalam perjuangan bagi masyarakat, di dalam setiap bidang hidup di mana Tuhan tempatkan kita. Ya, bersyukur bahwa orang Kristen itu Tuhan tempatkan di berbagai ruang yang berbeda-beda, ya, ruang kerja atau bidang kerja yang berbeda-beda. Kenapa? Karena memang Allah mau orang Kristen itu tidak hanya sekedar berdoa untuk bangsa ini, tidak hanya sekedar berdoa bagi tempat di mana Bapak, Ibu, dan saya bekerja, tetapi memang terlibat untuk kesejahteraan semua orang yang ada di sana, yang mungkin Bapak, Ibu, dan saya jangkau untuk kemudian memperbaiki kehidupan mereka. Sehingga Bapak Ibu dan saya bisa lihat bahwa ya Tuhan suruh bilang, kamu kalau mengusahakan kesejahteraan kota, berdoa bagi kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kamu. Artinya memang kita berjuang untuk hidup kita, tapi di sisi yang lain perjuangan untuk hidup itu bukan hanya untuk hidup kita saja, tetapi perjuangan untuk semua. Nah, ini adalah sebuah perintah yang menurut saya menarik. Kenapa? Karena perintah yang sulit ini bukan hanya sekedar berdoa. Berdoa meskipun itu pekerjaan yang sulit, tetapi juga pada saat yang sama mudah. Ya, sulit untuk berdoa itu kan bisa terbukti kita kadang berdoa untuk diri kita sendiri. Saya sering bilang kepada jemaat, kita bisa tertidur loh sementara berdoa untuk diri sendiri. Apalagi berdoa untuk orang lain. Itu sebuah pekerjaan yang sulit, tetapi memang ada hal yang lebih sulit. Misalnya ketika Bapak Ibu dan saya ada di Indonesia, Bapak Ibu dan saya harus berkarya juga untuk bangsa ini, ya ada banyak kesulitan. Tetapi mari kita lihat bahwa perintah ini, berdoa untuk kesejahteraan kota, mengusahakan kesejahteraan kota, itu bukan perintah untuk elit tertentu. Banyak orang berpikir bahwa oke, untuk memikirkan kesejahteraan kota, memperjuangkan kesejahteraan negara ini, yaitu tugasnya politisi atau para pengambil kebijakan. Tetapi Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa orang Israel yang mendapatkan perintah ini bukan cuma Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria misalnya, tetapi semua orang Israel tanpa terkecuali menerima berita dari Yeremia. Perintah ini bukan diberikan kepada orang-orang yang bisa dikatakan mayoritas umat Allah. Tidak, pada masa itu mereka adalah orang-orang buangan di Babel. Jumlahnya sangat minim. Posisi mereka mereka tidak menduduki posisi-posisi penting. Kita bisa sebut mereka sebagai minoritas. Lagi pula, Bapak Ibu, mereka bukan orang-orang merdeka. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang telah menikmati apa yang disebut sebagai kemerdekaan. Sehingga saya merasa bahwa, atau saya melihat bahwa teks ini ketika Bapak Ibu dan saya baca dan mau aplikasikan dalam hidup, sebenarnya teks ini itu tuntutannya menjadi lebih besar kepada kita karena kondisi kita dibandingkan dengan Israel di Babel yang menerima Yeremia pasal 29 ini, adalah kondisi kita jauh lebih baik dari mereka. Sehingga sekali lagi, saya kira ini prinsip yang pertama, Bapak Ibu, berdasarkan Yeremia. Berdoa saja itu tidak cukup. Saya tidak bilang tidak boleh berdoa. Yang saya katakan adalah berdoalah, tetapi berdoa saja tidak cukup. Allah menuntut keterlibatan. Kenapa? Karena di dalam konteks perjanjian lama, saya nggak membacakan, tetapi karena ini cukup panjang, 2 pasal paling tidak, Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa Nehemia berdoa. Waktu dia dengar berita tentang Yerusalem, kemudian hatinya menjadi sedih, lalu akhirnya dia berdoa, Bapak Ibu. Mungkin orang bilang, kami akan berdoa bagi bangsa kami, tapi kami nggak bikin apa-apa, berdoa saja sudah cukup. Bapak Ibu coba lihat dari teladan Nehemia, ketika Nehemia berdoa, setelah dia berdoa, Allah menaruh kerelaan di dalam hatinya dia untuk apa? Untuk kemudian dipakai sebagai jawaban doa. Tuhan tidak membiarkan dia hanya menjadi seorang pendoa bagi Yerusalem, tapi Tuhan kemudian menggerakkan dia untuk kembali ke Yerusalem dan berkarya di Yerusalem. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekali lagi. Kenapa? Karena waktu itu posisi Nehemia sudah bagus. Dia juru minum raja. Nggak pulang. Kalau pulang ke Yerusalem, dia harus mulai lagi dari awal. Ini kan perjuangan seperti berusaha dari awal. Dan ini kan jauh lebih sulit. Sudah enak jadi juru minum raja. Pekerjaannya adalah asal dia jujur ya, mencoba minuman makanan dan minuman raja sebelum dicicipi oleh raja gitu. Selama tidak ada racun, aman dia. Kesejahteraannya terjamin. Orang-orang seperti ini diperhatikan oleh raja. Sehingga Bapak Ibu lihat ketika wajahnya muram itu raja tahu loh. Oh, Nehemia wajahnya muram gitu.
Tetapi ketika Tuhan menggerakkan hati dia untuk pergi ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem dan berkarya di sana, ya Nehemia rela untuk meninggalkan kenyamanannya. Berdasarkan Nehemia 1 dan 2, Bapak Ibu dan saya bisa mengatakan bahwa para pendoa syafaat, kepada para pendoa syafaat, Allah selalu memberi kerelaan untuk terlibat dan bekerja keras sebagai bagian dari jawaban doa. Artinya kalau kita berdoa bagi bangsa kita, bagi negara kita, ya Tuhan juga pasti akan memberikan kegerakan di dalam hati Bapak Ibu dan saya untuk terlibat. Sehingga kita tidak akan merasa cukup untuk berdoa saja. Sementara orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh bagi bangsanya demi kemuliaan Allah, ya pasti Allah berikan kepekaan untuk berdoa. Jadi kalau kita punya Tuhan kasih kita standar yang tinggi, Bapak Ibu, lalu kemudian Bapak Ibu dan saya berjuang mencapai standar itu, saya yakin dalam perjuangan yang maksimal lah, kita akan mulai merasa bahwa kayaknya perjuangan yang kita lakukan meskipun sudah maksimal, tidak bisa mencapai standar yang Tuhan berikan. Sehingga mau tidak mau Bapak Ibu dan saya berdoa. Bapak Ibu dan saya akan menemukan dua tarikan ini. Yang berdoa dipanggil untuk bekerja secara maksimal. Mereka yang bekerja secara maksimal akan dibuat sadar bahwa mereka tidak akan mampu mencapai apa yang Tuhan tentukan. Lalu kemudian mereka pada akhirnya digerakkan untuk berdoa. Maka ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan harus selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita tidak punya pilihan. Tuhan, dia bilang usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Ya kita mau suka mau enggak, ya kita ada di Indonesia misalnya. Maka mau tidak mau, Bapak Ibu dan saya mendapatkan panggilan yang sama di bidang kita masing-masing, di tempat yang berbeda, ruangan kerja yang berbeda, bidang kerja yang berbeda, namun ada satu panggilan yang sama, selain memuliakan Allah, yaitu Bapak Ibu dan saya diminta untuk terlibat di dalam kehidupan publik. Dan oleh karena itu maka Yesus berbicara mengenai garam dan terang dunia. Saya berfokus kepada istilah garam di situ. Seringkali ketika mau masuk dan berkarya di dalam atau berbagi bangsa ini, Bapak Ibu dan saya akan menemukan bahwa ya kita bisa bilang dunia ini tidak ideal atau bangsa ini kan tidak ideal. Tadi malam di PA saya bilang kepada jemaat yang ada di Cikarang itu, ya kalau kita merasa banyak hal yang makin lama makin gak ideal, saya kira ya itu kritik bagi bangsa ini. Tapi juga sisi lain, coba lihat ini sudah 80 tahun, mungkin sudah cukup usur bangsa ini. Saya nggak mengerti, tapi ya saya yakin Bapak Ibu kalau kita mengasihi bangsa ini dan memperhatikan kehidupan dan negara di mana Bapak Ibu dan saya ada, ya sangat memperhatikan kan juga akhir-akhir ini. Tetapi Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia dan terang dunia. Artinya garam dunia dan terang dunia bukan berarti berasal dari dunia, tetapi kita diberikan untuk hadir di dalam dunia ini. Kita adalah orang-orang yang datang dari kerajaan Allah, diberikan untuk masuk dalam dunia ini menjadi garam dan terang. Tetapi menarik, karena kalau kita disebut sebagai terang, ada asumsi di belakang perintah itu. Kalau kita bilang, wah saya bagaimana mau berkarya ya? Kita nih pertama minoritas, seringkali mendapatkan tekanan dan seterusnya. Bagi saya itu bukan sesuatu yang mengejutkan Bapak Ibu. Karena memang perintah mengatakan kita menjadi garam, asumsinya adalah dunia ini membusuk. Perintah menjadi terang, asumsinya adalah dunia ini gelap. Dunia ini terus mengalami pembusukan, makin lama menjadi semakin buruk, bahkan semakin jahat. Dunia ini menjadi makin lama semakin gelap karena dunia ada di dalam perlawanan kepada Allah dan hukum-hukumnya. Sehingga ketika Bapak Ibu dan saya melihat dunia ini tidak ideal, ya memang kan begitu. Memang sudah diasumsikan oleh Tuhan ketika memberi perintah kepada kita untuk menjadi garam. Kitalah yang harus menyesuaikan ekspektasi kita ketika Bapak Ibu masuk ke dalam setiap bidang kerja. Dan saya yakin satu kali saya berkhotbah mengenai hal ini dan ada satu orang yang pengusaha, dia datang lalu ngobrol sama saya, dia bilang, Tama kelihatannya gampang bicara mengenai garam dan terang dunia, apalagi kalau kamu seorang hamba Tuhan, ya kayaknya kamu dari Senin sampai Minggu tuh di gereja. Kami nih Minggu ada di gereja beribadah, tetapi setelah kami pergi masuk ke dunia itu seperti masuk ke dalam lumpur. Ya begitu sulit perjuangan di sana. Ya saya mengakui bahwa ada itu perjuangan yang sulit, tetapi pada saat yang sama Bapak Ibu, ya Bapak Ibu adalah orang-orang yang Tuhan utus masuk ke dalam tempat yang mungkin lebih gelap dari yang bisa saya bayangkan, lebih busuk dari yang saya bisa bayangkan, tetapi Tuhan mengutus Bapak Ibu untuk masuk ke sana. Justru karena dia rusak, maka orang Kristen mesti masuk. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Situasinya sama sekali tidak ideal, maka karena tidak ideal, karena dia membusuk, maka garam harus diberikan untuk mencegah pembusukan itu menjadi lebih buruk. Sehingga ada semacam kebutuhan agar orang Kristen masuk ke dalam dunia ini. Penolakan terhadap Kristen di dalam dunia
hari ini adalah sesuatu yang wajar. Ya saya kalau Bapak mau ajak Bapak Ibu untuk melihat sebentar bahwa kalau Bapak Ibu memperhatikan Matius pasal yang ke-5 itu, Bapak Ibu akan menemukan bahwa Matius pasal yang ke-5 itu bicara mengenai peran orang Kristen sebagai garam dan terang di dalam dunia yang cenderung untuk mencela mereka, cenderung untuk menolak dan menganiaya mereka karena kebenaran. Sehingga kalau Bapak Ibu dan saya ada di dalam pelayanan sebagai orang Kristen di ruang publik lalu berhadapan dengan penolakan, secara prinsip sebenarnya itu wajar. Asal Bapak Ibu dan saya berpegang kepada kebenaran dan kemudian mengalami apa yang disebut sebagai penolakan, ya dari sudut pandang Allah, Allah melihat ini sebagai sesuatu yang wajar. Domba masuk ke tengah-tengah serigala, lalu kemudian dalam tanda petik ya Bapak Ibu dicabik-cabik, ya memang naturnya serigala begitu. Umumnya Bapak Ibu, dunia tidak melihat orang Kristen sebagai yang berharga, sehingga kita sudah berjuang setengah mati, kadang-kadang orang masih lihat, kok kita berasa mereka tidak menghargai. Iya Bapak Ibu, garam itu kan jarang ditaruh di ruang tamu. Saya kira Bapak Ibu akan meletakkan garam meskipun perannya begitu penting karena memberi cita rasa, nanti bagian akhir saya akan jelaskan, tetapi dia tempatnya di dapur. Kita juga nggak taruh dia di dalam toples yang terbuat dari emas. Luarnya dibungkus atasnya dari emas, tutupnya dari emas, lalu kemudian tampungannya dari perak, di atasnya ada permata, isinya garam. Saya kira nggak mungkin Bapak Ibu lakukan itu. Kita tidak meletakkan garam di dalam wadah yang istimewa. Ruang untuk menempatkan garam juga dapur, bukan ruang tamu. Tetapi Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Sehingga saya mau sampaikan bahwa Yesus tahu bahwa dia mengutus Bapak Ibu dan saya sebagai garam dan terang. Waktu bicara mengenai terang itu berarti peran kita sangat signifikan. Bicara mengenai garam ya seringkali oleh dunia ini dilihat sebagai sesuatu yang biasa dan tidak penting. Oleh sebab itu ketika Bapak Ibu bekerja di bidang masing-masing lalu kemudian ditolak, satu sisi ketika berdoa ya Bapak Ibu mesti katakan kepada Tuhan bahwa ya Tuhan, ini memang sesuatu yang harus terjadi kepada kami. Sebaliknya, jika Bapak Ibu ada di dalam ruang kerja dan kemudian berpegang kepada kebenaran dan diterima, wah, perlu bersyukur Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu bersyukur karena penerimaan adalah anugerah. Kalau ada orang mau terima kita setelah kita berjuang di dalam kehidupan bangsa ini. Nah, dari prinsip ini saya mau sampaikan bahwa situasi dunia atau katakanlah situasi bangsa Indonesia yang tidak ideal, bahkan saya kira kalau seumuran saya, lebih tua dari saya, itu Bapak Ibu, Indonesia ini penuh dengan trauma sebenarnya. Ya, teman-teman saya yang keluarganya itu mengalami misalnya peristiwa 98, sebagian itu juga tidak mau terlalu banyak terlibat dengan bangsa ini. Itu sebuah pengalaman yang traumatis bagi mereka. Ya, dunia memang begitu Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Dunia atau bangsa yang penuh dengan penolakan terhadap kehadiran orang Kristen. Orang Kristen melakukan hal-hal yang baik, tetapi orang Kristen dan Kristusnya itu tidak disukai itu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, mereka mau terima, tetapi kita dan Kristusnya kita itu tidak mau diterima. Ya memang itu situasi dunia, situasi bangsa kita sampai dengan hari ini Bapak Ibu. Tidak ideal, bahkan mungkin sejumlah kita mengalami pengalaman-pengalaman traumatis. Kita pernah mengalami apa yang disebut sebagai penolakan, tetapi semua itu bukan alasan untuk menghindar. Ini juga bukan alasan bagi Bapak Ibu dan saya untuk tidak berfungsi sebagai garam. Meskipun situasi tidak ideal, misalnya dunia ini hambar, justru karena hambar maka garam mesti masuk ke situ. Justru karena daging itu otomatis akan setelah binatang mati, dagingnya diambil, otomatis dia akan mengalami pembusukan, maka garam perlu ada di sana. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya menemukan situasi yang tidak ideal, kita tidak boleh buru-buru berpikir bahwa ini bukan tempatnya kita. Mungkin saja justru situasi yang tidak ideal merupakan panggilan Allah bagi orang Kristen untuk masuk dan terlibat di dalamnya. Lalu kemudian kita bawa prinsip-prinsip kerajaan Allah. Saya senang orang Kristen di Indonesia ini sering pakai istilah ini, di tempat yang paling gelap, terang menjadi lebih dibutuhkan. Dan saya kira inilah yang Allah sementara kerjakan melalui kita, kalau seandainya Bapak Ibu dan saya melihat bahwa ya kita nih ada di dalam satu bangsa yang sekali lagi Bapak Ibu ya kita bersyukur, tapi kita juga perlu mengakui bahwa situasinya tidak ideal bagi kita sebagai orang Kristen. Penolakan itu terjadi di mana-mana dan kadang-kadang ini seperti pembiaran, dibiarkan Bapak Ibu dan saya mengalami banyak kesulitan. Tetapi ya Tuhan juga tahulah, Tuhan tidak memberikan itu kepada orang lain. Tuhan memberikan situasi ini kepada Bapak Ibu dan saya sebagai panggilan untuk kemudian kita masuk. Saya
satu waktu itu terkesan dengan salah satu sharing atau khotbah dari Pendeta Stephen Tong di masterclass. Lalu kemudian dia bilang kadang-kadang kita Kristen ditolak. Ya betul sih, ditolak karena berpegang kepada kebenaran itu satu hal. Tetapi dia kemudian bilang ada masa kekristenan ditolak karena kekristenan tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Lalu dia bilang, dia pakai satu statement ini, kira-kira sedemikian, saya parafrasekan. Ketika minoritas berjuang secara maksimal, memberi yang terbaik untuk kepentingan minoritas dan mayoritas, kadang-kadang ada masa Tuhan izinkan bahwa status sebagai minoritas itu menjadi tidak penting lagi. Tidak penting dalam pengertian orang tidak mempersoalkan kita minoritas dan seterusnya. Tetapi orang melihat bahwa memang Tuhan pakai kita untuk kesejahteraan mereka. Orang melihat bahwa kekristenan adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Tetapi inilah yang saat ini Yesus perintahkan bagi Bapak Ibu dan saya, lepas dari apapun kesan kita terkait dengan kehidupan yang Bapak Ibu dan saya jalani. Tetapi Tuhan panggil kita sekali lagi untuk masuk ke ruang publik. Ya, ini hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk terlebih dahulu melihat prinsip di balik teks ini. Oleh sebab itu, maka kita bisa bilang bahwa memang Tuhan mendesain kekristenan. Setelah kekristenan, orang Kristen diselamatkan, tidak langsung ditarik untuk kembali kepada Bapa di sorga, tapi diutus masuk ke dalam dunia karena memang Tuhan mau Bapak, Ibu, dan saya menjadi berkat bagi kehidupan di dalam dunia ini. Saya sebut itu sebagai kehidupan publik. Kita disebut sebagai garam dunia, sekali lagi, dan terang dunia. Itu berarti memang kita harus ada di dalam dunia sebagai wakil Allah dalam dunia ini. Kita tidak berasal dari dunia. Sama seperti kerajaan Allah tidak berasal dari dunia, saya setuju itu. Tetapi memang kita diciptakan dan didesain untuk dihadir di dalam dunia dan menjadi berkat. Saya kutip ini, deskripsi dari seorang pemikir namanya Plutarch. Dia mengatakan bahwa pada zaman itu ketika Yesus berbicara bahwa orang Kristen adalah garam, dia bilang pada masa itu orang melihat daging itu setelah binatang setelah dibunuh diambil dagingnya, daging sebaik apapun itu selalu membawa ciri kematian yaitu dan ketiadaan jiwa yaitu pembusukan. Jadi normalnya memang daging itu akan makin lama akan makin membusuk. Setelah binatangnya itu disembelih, dagingnya diambil dibawa ke pasar. Karena jiwanya sudah tidak ada, maka daging itu senantiasa membawa ciri kematian. Apa tanda bahwa ada ciri kematian pada daging itu? Ya pembusukan. Makin lama dia akan makin membusuk. Nah sehingga ketika pada zaman itu orang berusaha untuk mengawetkan daging dengan memberi garam, maka yang seharusnya pembusukannya berlangsung cepat itu seperti dicegah. Maka Plutarch itu mengatakan bahwa memberi garam pada daging itu seperti usaha untuk menghilangkan ciri kematian pada daging itu. Bahkan dia bilang ini seperti memasukkan jiwa ke dalam tubuh yang mati. Bapak Ibu, betapa pentingnya garam pada zaman itu. Menghilangkan ciri kematian dan memasukkan jiwa ke dalam tubuh yang mati. Ya, ini bukan berarti membangkitkan Bapak Ibu, tapi mencegah sehingga pembusukan itu tidak menjadi lebih parah dari yang seharusnya. Artinya kalau Bapak Ibu dan saya mau aplikasikan prinsip ini, Bapak Ibu akan menemukan bahwa ya ketika Tuhan mengatakan Bapak Ibu dan saya adalah garam dunia, menjadi garam itu bukan sekedar menjadi teladan Bapak Ibu. Ya seringkali orang Kristen membayangkan bahwa mereka itu menjadi teladan. Kehadiran mereka ya membangkitkan semangat yang baru, menciptakan etos kerja yang baru, yang baik. Ini saya kira ya benar, ada benarnya. Pada masa reformasi Bapak Ibu ketika sebelum Martin Luther mengatakan bahwa semua orang berhak untuk membaca Alkitab, mengerti Alkitab, kan hanya baca tulis itu kan pekerjaannya scholar gitu. Tetapi kemudian setelah Martin Luther bilang enggak, semua orang harus baca Alkitab, semua orang harus punya hak, mendapatkan hak untuk kemudian menguatkan imannya dan kemudian mendalami teologi dengan baik, maka tiba-tiba Bapak Ibu akan menemukan ada satu kecenderungan zaman pada masa itu orang melihat bahwa pendidikan itu sudah bukan lagi milik elit tertentu. Semua orang harus belajar supaya semua orang bisa baca, semua orang bisa baca Alkitab, semua orang bisa belajar dengan baik demi imannya dia. Maka kehadirannya Martin Luther sebagai garam pada masa itu bukan hanya sebagai teladan tetapi membangkitkan semangat yang baru. Yang tadinya orang hanya bangsawan belajar, sekarang rakyat jelata pun belajar. Yohanes Calvin dengan prinsip orang Kristen hidup di hadapan Allah sehingga bahkan yang pembuat roti pun harus memberikan pelayanan kepada Allah melalui proses membuat roti, itu mengubah etos kerja. Dan banyak orang mengalami perubahan karena itu. Bahkan kita bisa bilang Eropa mulai mengalami perubahan karena itu. Tetapi
Saya kira ketika Yesus bicara mengenai garam, bukan hanya sekedar itu, Bapak Ibu. Garam, kalau dia bilang itu memasukkan kembali jiwa ke dalam tubuh yang mati, itu berarti garam adalah pembawa kehidupan. Bapak Ibu dan saya di setiap tempat kita menjadi berkat dengan cara apa ya? Ketika Tuhan memberikan kesempatan Bapak Ibu dan saya menghadirkan Allah dan firman Allah yang hidup di ruang kerja Bapak Ibu dan saya, itu adalah sesuatu hal yang baik. Ya, di salah satu cabang yang saya layani ya, Koster, ada yang bukan Kristen Bapak Ibu. Ya, saya juga tidak harus kayak memaksa, ayo sini, kamu datang sini, saya mau injili kamu. Tidak, tetapi melalui relasi yang baik, ya ada masa kita bisa menyampaikan Injil juga kepada mereka, sehingga pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang natural. Bagi saya, ya di dalam konteks inilah kita membawa apa yang disebut sebagai kehidupan. Waktu saya masih kuliah di UI, Bapak Ibu, kayak sudah pergi ke kampus, sudah kuliah, ya saya masih spare 1-2 jam, bahkan kadang-kadang 3 jam keliling kampus itu. Ya, ada kemungkinan, berharap ada kemungkinan Tuhan perjumpakan dengan mahasiswa yang bisa diinjili. Bagi saya, ini adalah salah satu cara Tuhan menghadirkan saya di dalam kampus itu untuk membawa apa yang disebut sebagai kehidupan. Menghadirkan Allah dan firman yang hidup. Kalau di GERI Depok ya, kami sudah ada pelayanan pemuda, di GERI Cikarang juga ada pelayanan pemuda, tapi saya lihat ada kampus, anak-anak dari berbagai daerah datang studi di Depok dan di Cikarang, maka kami coba untuk bikin semacam student center, berjuang untuk menjangkau mereka, menginjili, dan kemudian melayani mereka. Membawa, ya, kalau bisa Tuhan yang sejati dan firman Allah itu bisa hadir dalam lingkungan kampus gitu. Ya, orang Kristen hadir dan berkontribusi bagi bangsa ini dengan membawa kehidupan. Proses penginjilan bagi saya itu merupakan salah satu bagian di mana saudara dan saya berkontribusi bagi kehidupan bangsa ini. Bapak Ibu dan saya menjadi garam, itu juga berarti kita berbagi hidup yang Allah berikan kepada Bapak Ibu dan saya. Dunia ini berjalan menuju kepada kematian. Dunia ini berjalan menuju kepada kehancuran. Lalu kemudian Bapak, Ibu, dan saya ditempatkan di dalam dunia dan diberkati melalui pekerjaan kita, diberkati melalui segala yang telah Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita. Maka kita belajar untuk membuka tangan kita menurut Alkitab untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Saya lihat di dalam Alkitab ada satu prinsip ini. Di negeri yang penuh dengan susu dan madu di Kanaan itu, Allah sendiri bilang kepada Israel, orang miskin itu tidak akan berhenti, tidak akan hilang dari bangsa itu. Supaya apa? Supaya kamu belajar membuka tangan. Menarik karena Allah memberkati ke tanah Kanaan. Ketika para pengintai itu pergi, mereka bawa anggur dengan buah yang baik dan besar-besar gitu. Menggambarkan kemakmuran. Dan itu disebut sebagai negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi di negeri yang penuh dengan susu dan madu, Allah bilang bahwa orang miskin itu tidak pernah bisa ada. Tidak pernah hilang dari sana. Saya percaya ini yang membuat prinsip ini pula lah yang membuat Bapak Ibu dan saya perhatikan pemerintah itu, dia mau meniadakan kemiskinan, dia tidak mungkin bisa membuat kemiskinan sampai pada titik nol. Itu sesuatu yang tak mungkin. Tetapi ini situasi yang tidak ideal inilah yang menjadi panggilan Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya untuk bisa berbagi hidup. Kita bukan hanya membawa Allah yang hidup, bukan hanya sharing firman yang hidup, tetapi ada semacam sharing hidup juga yang telah Allah berikan kepada kita secara lahiriah. Nah, sebab itu, karena ini berkaitan dengan hidup, Bapak Ibu, garam dunia itu mengandaikan Bapak Ibu dan saya tidak ikut mati dan membusuk di tempat di mana kita kerja. Kenapa orang Kristen dipanggil untuk menjaga kemurnian hidupnya? Karena garam itu, Bapak Ibu. Sekali lagi, garam itu tidak boleh ikut membusuk. Ketika garam sudah terkontaminasi, Tuhan Yesus bilang tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Di dalam kerajaan Allah, Allah menuntut Bapak Ibu dan saya membawa kehidupan ke dalam dunia ini. Jika Bapak Ibu dan saya kemudian justru dipengaruhi oleh dunia ini dan kita mengalami kematian, maka dia bilang kamu akan dibuang keluar. Dibuang keluar artinya posisinya bahkan tadi bukan di ruang tamu, di dapur, tapi masih berguna itu. Sekarang kalau dibuang keluar, apakah kalau Bapak Ibu dan saya dilempar keluar dari dapur, dari kerajaan Allah itu masih berguna? Tuhan Yesus bilang tidak. Di luar pun kamu akan diinjak-injak orang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, pemuda tuh biasanya tanya, Pak, kalau saya kerja, lalu kemudian saya ada dalam satu lingkungan kerja, kalau menghadapi kesulitan, apakah harus keluar? Saya bilang tidak. Tidak harus. Kalau memang Tuhan tidak pimpin di situ, silakan. Tetapi kesulitan bukan pertanda kita harus meninggalkan tempat itu. Tetapi ketika kamu hadir di dalam satu tempat dan kehadiran kamu itu justru membuat kamu makin lama makin jauh dari Tuhan.
pekerjaan kamu itu membuat kamu bukannya memuliakan Tuhan, tapi makin lama makin mempermalukan Tuhan, coba pertimbangkan, mungkin itu bukan tempat yang tepat. Ya bisa saja itu tempat yang tepat, tapi kamu hidup dengan cara yang salah. Bisa. Tetapi juga pada saat yang sama bisa jadi memang itu bukan yang tempat yang tepat. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang diperintahkan untuk membawa kehidupan ke dalam dunia yang mati. Maka di dalam kehidupan publik kita perlu berhati-hati karena dunia ini juga menawarkan banyak hal yang menarik bagi kita. Ketika kita sudah diarahkan kepada kematian untuk mati bersama-sama dengan dunia ini, maka perintah Yesus Kristus ini mengandaikan Bapak Ibu dan saya harus meninggalkan itu. Di dalam salah satu seminar, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, setelah seminar lalu kemudian ada satu orang yang memang dia Tuhan taruh, orang Kristen Tuhan tempatkan sebagai seorang politisi, dan kalau saya sebut namanya Bapak Ibu kenal itu. Dia datang lalu kemudian ngobrol sama saya, dia bilang, Tama, kalau prinsip yang kamu bicarakan itu digenap saya kerjakan, mungkin saja saya akan kehilangan posisi yang baik yang sudah Tuhan berikan. Saya bilang, Pak, Bapak tidak dipanggil untuk menduduki posisi itu. Bapak dipanggil untuk menjadi berkat melalui posisi itu. Dan kalau seandainya Tuhan ambil lagi posisi itu karena Bapak berpegang kepada kebenaran, harusnya itu direlakan. Ya, ini panggilan bagi Bapak Ibu sebagai garam. Garam harus tetap jadi garam. Garam tidak boleh kehilangan asinnya. Maka saya pakai istilah, tidak boleh ikut mati dan membusuk. Kita tidak bisa jadi berkat dengan menjadi sama dengan dunia ini. Kita harus beda. Hanya itu kondisi yang memungkinkan kita untuk menjadi berkat. Ini prinsip yang pertama. Kekristenan menjadi berkat ketika mereka membawa hidup ke dalam dunia ini dan tidak ikut mati bersama dengan dunia ini. Yang kedua, kekristenan menjadi kehidupan di dalam ruang publik melalui gambaran mengenai garam, atau yang kedua, garam pada masa itu dilihat sebagai simbol daripada kemurnian dan kesucian, Bapak Ibu. Maka kalau Bapak Ibu lihat pada zaman itu, pada zaman perjanjian baru, bahkan sejak perjanjian lama, itu garam seringkali menjadi salah satu yang dipersembahkan kepada dewa-dewi, Bapak Ibu. Di dalam ibadah Israel, nanti saya tidak baca, tapi Bapak Ibu bisa lihat di dalam Imamat pasal yang kedua ayat 11-13. Korban persembahan atau korban sajian kepada Tuhan itu di dalamnya ada garam. Sesuatu yang Tuhan minta untuk dipersembahkan, didedikasikan kepada Dia. Ada banyak yang Tuhan minta untuk dipersembahkan. Garam adalah salah satunya. Karena garam menjadi simbol daripada kemurnian di dalam dunia ini. Bahkan Tuhan itu pakai istilah perjanjian garam. Mari misalnya ya, Bapak Ibu saya bacakan di dalam Bilangan pasal yang ke-8 dalam ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi Israel supaya orang Israel jangan kena tula apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Bapak Ibu, ini orang Lewi atau orang didedikasikan kepada Tuhan. Ini kalau Bapak Ibu lihat nanti di dalam pasal 18, dedikasi ini kemudian digambarkan di situ. Segala persembahan khusus, yaitu persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah satu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Ini janji Tuhan bagi siapa? Bagi orang-orang Lewi yang melayani. Jadi orang Lewi itu diikat dengan perjanjian garam. Daud nanti, Bapak Ibu saya catat di situ 2 Tawarik pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 itu juga terikat di dalam perjanjian yang disebut sebagai perjanjian garam. Yang mau dikatakan oleh dua teks ini adalah umat Allah punya hidup itu selalu ada di dalam perjanjian dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa mereka perlu menjaga kemurnian dan kesucian hidup mereka? Karena hidup mereka selalu ada di dalam covenant dengan Tuhan. Hidup mereka adalah hidup yang dipelihara oleh Allah. Allah berjanji dalam perjanjian garam, aku akan memelihara hidupmu. Kamu memang orang Lewi itu tidak punya hak warisan. Kamu mendedikasikan seluruh hidup bagiku, maka aku pelihara kamu melalui apa? Melalui persembahannya orang Israel. Tetapi perjanjian garam itu
adalah simbol daripada hidup yang dipelihara oleh Allah, tetapi juga bukan hanya dipelihara oleh Allah, hidup yang didedikasikan bagi Allah dengan berpegang kepada hukum-hukum Tuhan. Maka garam di dalam konteks perjanjian lama ketika ditarik masuk ke dalam apa ya, di dalam konteks perjanjian baru, Bapak Ibu dan saya akan lihat ini sebagai hidup yang betul-betul didedikasikan kepada Tuhan dimanapun Bapak Ibu dan saya ada. Sehingga kalau saya mau aplikasikan prinsip ini, prinsip tentang garam sebagai berkat itu di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, ya kita memang tidak masuk ke dalam bidang hidup kita. Kalau seandainya Bapak Ibu melayani di bidang Bapak Ibu dan mengalami banyak sekali kesulitan, ya Bapak Ibu, kita tidak bisa segera meninggalkan tempat itu karena Tuhan panggil kita untuk menjadi garam. Dan di dalam ruangan yang sulit itulah Bapak Ibu dan saya justru beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, garam itu sesuatu yang diletakkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan, sehingga kemudian kemurniannya menjadi simbol daripada dedikasi hidup kepada Tuhan. Maka saya percaya ketika dia bilang kamu adalah garam dan terang dunia, dia sementara mengatakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa kita ini beribadah kepada Allah dengan melayani di bidang kita masing-masing. Bapak Ibu ada di satu tempat yang melayani mungkin ya hari Minggu di gereja, hari Senin sampai Jumat mungkin paling tidak, itu di ruang kerja Bapak Ibu, itu ruang kerja itu sakral. Sesuatu yang suci yang Bapak Ibu juga mau berikan kepada Tuhan. Ruang kerja adalah mesbah untuk beribadah dan berelasi dengan Allah. Relasi dengan Allah itu di gereja iya, di dalam rumah kita iya, dalam kamar kita iya, tetapi di ruang kerja kita juga iya. Karena itu mesbah bagi Allah. Saya tidak tahu apakah kita selama ini berjuang dengan melihat ruang kerja kita sebagai mesbah atau tidak. Sementara hidup Bapak Ibu dan saya adalah korban yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Ini prinsip yang kemudian mau ditawarkan kepada Bapak Ibu dan saya melalui perintah untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya, kenapa seorang politisi Kristen itu bukan hanya menjadi politisi yang berpolitik, memiliki kecakapan politik, tetapi harusnya dia memperhatikan cara dia berpolitik, strategi politiknya itu tidak berlawanan dengan hukum-hukum Allah. Karena ruang politik yang dia masuki adalah mesbah untuk Tuhan. Sementara hidupnya dia adalah korban yang mau diberikan kepada Tuhan. Kita mesti ingat, Tuhan atur mesbahnya di dalam perjanjian lama. Cara bikin mesbah Tuhan atur. Tuhan juga atur dengan firman itu korban harus sempurna. Maka Bapak Ibu di dalam setiap bidang kita, ya sekali lagi hari ini Bapak Ibu dan saya masih bicara mengenai prinsip sebelum nanti kita masuk kepada hal-hal yang lebih jauh terkait dengan hal-hal praktis itu di minggu yang akan datang, ya. Pada minggu ini saya mau ingatkan Bapak Ibu bahwa ya, kita ada di dalam lingkup kerja yang berbeda, tapi sama-sama sakral. Sama-sama mau dipersembahkan kepada Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan, dan disitulah kita mendedikasikan kehidupan kita. Ya, orang Kristen sebenarnya tidak bisa bekerja dalam tanda petik setengah hati di tempat di mana Tuhan menempatkan dia hari ini untuk memelihara hidupnya. Karena Tuhan tidak menempatkan orang Kristen bekerja di satu bidang tertentu, termasuk bahkan sebagai seorang ibu rumah tangga pun Tuhan tidak tempatkan seorang ibu rumah tangga di situ hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Tidak, Tuhan tempatkan dia untuk membawa hidup. Lalu kemudian melalui pergumulan sebagai seorang ibu rumah tangga, bahkan dia punya relasi dengan Tuhan itu makin dikuatkan. Rumah tangga itu dia tata untuk menjadi mesbah bagi apa yang disebut sebagai kemuliaan Tuhan, menyerahkan semua anggota keluarga sebagai korban yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu terakhir kami biasa ada renungan malam hari sebentar singkat saja dengan sebagai keluarga lah bertiga gitu. Tapi beberapa hari ini pulang selalu sudah malam. Baru tadi malam begitu saya pulang sudah malam, tapi bertepatan anak saya tuh belum tidur sehingga dia datang, dia sambut saya beres-beres sebentar, kemudian saya bilang berdoalah, lalu bertidur. Dia bilang, papa tadi Stefani sudah berdoa sama mama, tadi sudah renungan, dia cerita sebentar sama saya firman yang mereka baca, apa yang mereka pikirkan sama-sama. Ya saya bersyukur bahwa ya saya pergi keluar tetapi ada seorang istri yang Tuhan berikan untuk menjaga mesbah ini tetap jalan gitu. Itu kan bukan sesuatu yang mudah sebenarnya. Oh, di tengah segala kesibukan pelayanan harus kasih waktu untuk sama-sama tetap merenungkan kebenaran firman sebelum mereka tidur. Nah, ini hal yang baik. Makanya saya bilang ya, rumah tangga Bapak Ibu dan saya itu pun bagian dari mesbah yang mestinya dipersembahkan kepada Tuhan. Terakhir saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu. Kekristenan itu ditetapkan sebagai berkat bagi kehidupan publik soli. Ini adalah poin yang ketiga. Garam adalah simbol daripada kesucian
Dan Bapak Ibu dan saya harus berpegang kepada kebenaran. Kadang-kadang orang pikir kalau kita terlalu berpegang kepada kebenaran, itu jangan-jangan hidup kita tuh jadi kaku. Kita kehilangan sukacita. Orang yang terlalu berpegang pada kebenaran tuh hidupnya kaku. Tidak, kalau bahasa anak remaja itu nggak asik. Apakah begitu? Gitu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dan saya berpegang kepada kebenaran, kehadiran kita itu menjadi siksaan terus-menerus bagi orang lain karena kita pegang kebenaran. Saya kira juga ada yang salah. Kenapa? Karena garam itu bukan hanya mencegah pembusukan, tapi memberi cita rasa. Sehingga makanan itu lebih bisa dinikmati. Ada semacam semangat dan sukacita di dalam dunia yang hambar. Maka orang Kristen itu ketika dia masuk ke dalam ruang publik berpegang kepada kebenaran sulit, tapi harusnya dia bisa menikmati sukacita dalam ketaatan kepada Allah. Ini prinsip yang mau ditekankan oleh Tuhan. Bapak Ibu masuk ke dalam kehidupan ruang publik, ya ada kesulitan di sana, sukacita tidak boleh hilang. Yang kedua, ya kita tidak memaksakan orang menerima kita dengan kekerasan. Saya mau tutup dengan ini, Bapak Ibu. Kamu itu seperti kota yang diletakkan di atas gunung lah itu, sehingga apa? Sehingga terangmu itu tidak dilihat oleh orang lain. Itu adalah sesuatu yang harus terlihat. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu. Maksudnya ya kalau kita menjalankan fungsi kita, Bapak Ibu, kemurnian hidup, kesaksian hidup itu mengalir secara natural. Kita nggak buat-buat. Ada waktu murni, ada waktu tidak. Memang kemurnian itu tampak dengan apa dilakukan secara otomatis, sehingga ketika orang memperhatikan hidup Bapak Ibu dan saya, mereka menemukan ya kemurnian hidup ada di sana. Entah kita suka atau entah kita tidak suka, ya kemurnian itu nampak secara natural. Tidak mungkin tidak kelihatan. Jadi ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Karena di dalam rumah begitu, di gereja begitu, di ruang kerja begitu, ya ketika orang datang, ya mau tidak mau mereka akan menemukan kita begitu. Itulah kita. Sehingga tidak ada semacam kemunafikan di dalam kehidupan Kristen. Nah, ini yang Tuhan panggil bagi Bapak Ibu dan saya. Di setiap ruang, ya kemurnian Kristen itu terus mengalir dari hati yang saleh. Sehingga kemurnian hati itu tidak mungkin tidak kelihatan, pasti kelihatan. Orang lihat hidup kita, ya pasti mereka temukan itu. Saya kira ini yang saya mau share Bapak Ibu, beberapa prinsip sebelum nanti di minggu yang akan datang Bapak Ibu dan saya masuk lebih jauh tentang bagaimana hidup di dalam dunia ini sebagai orang Kristen. Kristus